Kamona ya. Salah satu berita baik yang ingin kita sampaikan adalah ada sebuah program yang dibesut oleh Indonesia CR Network, didukung sepenuhnya oleh Friends of Palestine serta Sisterhood to Jannah. Jadi ini adalah acara yang diharapkan akan bisa memberikan bukan hanya inspirasi, tapi juga aksi perubahan yang diinginkan buat kita semua. Jadi ini acara kepingin nyambut bulan Ramadan dengan sukacita. Itu ya sahabatku. Nanti kita akan discuss dengan sahabat Sisterhood Jannah, ada Kak Misha dan Kak Muna. Dan juga kita akan belajar dan mendengarkan juga dari Mr. Ryan Abdullah dari Friends of Palestine dengan Sister Reda, Masya Allah. Apa sih yang bakal kita lakukan? Saya kasih singkat aja nih karena udah ada rilisnya juga, sahabat. Setiap tahun sejak tahun 2019 Indonesia CR Network selalu menyelenggarakan Tarhib Ramadan. Jadi Tarhib Ramadan idenya adalah yuk bikin Ramadan kita Ramadan yang luar biasa. Setiap tahun temanya berbeda-beda. Tahun ini luar biasa dengan dukungan Friends of Palestine. Insya Allah disebut dengan Network of Advocacy and Solidarity. Acaranya menjadi jauh lebih menarik, Ryan, karena kita akan punya program acara di tanggal 8 di pagi hari akan ada Habib Alkaf, akan ada Ibu Anissa Teresia, Ciki Fauzi, dan tentu dengan sahabat-sahabat saya yang ada di samping kanan saya ini, Ibu Meisha dan Ibu Mona. Mbak Meisha dan Mbak Mona. Masya Allah ya. Jadi acaranya akan full day di tanggal 8 dan berharap keluarga Indonesia akan datang menikmati, terinspirasi dan melakukan aksi-aksi nyata baiknya di bulan Ramadan. Insya Allah gitu. Nah sebelum saya melanjutin, karena ada series of acara, sebelum acara tanggal 8, insya Allah untuk Indonesia CR Network untuk mendukung Friends of Palestine, Masya Allah tadi saya nangis ya. Friends of Palestine works in regard to having our influencer to support, continue support the news buat Palestina. Kita akan ada acara yang akan dijelasin oleh Kak Misha. Oke Kak, tanggal 4. Spesifik akan ada program yang mau kita bikin untuk para influencer. Silakan Kak Misha. Terima kasih Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 4 insya Allah kita akan membuat sebuah acara yang sebenarnya secara benang merah itu masih sama dengan event yang akan dibikin pada tanggal 8 dan juga 15-16. Jadi ini sebuah benang merah yang mana tanggal 4 ini lebih spesifik. Kita akan mengundang teman-teman dari public figure atau influencer yang mana insya Allah mungkin kita akan bikin di sini mungkin ya Tata insya Allah ya. Dan kemudian apa sih yang membedakan tanggal 4 dengan tanggal 8 ini? Jadi yang tadi Mbak Ria sampaikan bahwa memang kita bedakan sengaja, kita bedain audiensnya antara tanggal 8 dan tanggal 4 ini karena kita butuh corong. Seperti kita tahu ya, namanya influencer, yang namanya public figure, mereka punya power untuk bisa menyebarkan, spread the news. Apa sih yang akan disampaikan nanti oleh Ustazah Dunia, bahwa mempersiapkan Ramadan itu kita membutuhkan yang namanya persiapan secara mental, dimana kalau bisa bukan cuma kuat nahan lapar atau nahan haus saja, tapi kita juga harus mempersiapkan mental kita yang bersih. Jadi gimana sih cara memaafkan, bagaimana sih cara menghadapi persoalan hidup dan lain sebagainya. Nah, kenapa di sini ada Friends of Palestine? Karena kita ingin terus menggemakan dan kita ingin terus menggaungkan, kita ingin terus mengedukasi orang-orang di luar sana
bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat sekali untuk kita bisa mengingatkan semua saudara-saudara kita di Indonesia khususnya untuk tetap memberikan perhatian lebih kepada saudara kita di Palestina. Walaupun memang seperti kita dengar udah ada gencatan senjata gitu ya, tapi jangan pernah lupa bahwa kita tetap tidak boleh lengah gitu loh. Dan public figure, teman-teman artis, influencer ini mereka tergabung semuanya nanti tanggal 4 insya Allah akan membantu untuk memberikan awareness kepada teman-teman semua supaya walaupun Ramadan jangan lupakan saudara kita di sana gitu ya, seperti itu. Dan aku yakin banget semua nanti artis yang hadir, influencer yang hadir di sana semua punya concern yang sama, mereka punya semangat yang sama, punya spirit yang sama bahwa perhatian kita tidak boleh lengah dan tidak boleh lepas untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi terima kasih untuk Friends of Palestine, Bapak Ryan, thank you. And we have a sister from Palestine, Sister Reuda Silver, yang hadir juga hari ini. Jadi kegiatan apapun yang nanti akan diadakan pada tanggal 4, kemudian tanggal 8 dan juga 15-16 tidak terlepas dari spirit kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan secara langsung dan secara tidak langsung event ini bisa memberikan kontribusi yang besar sekali untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan kita akan mengajak semua teman-teman influencer untuk terus menggaungkan semangat dan dukungan untuk Palestina. Boleh tepuk tangannya untuk Friends of Palestine. Dan selanjutnya mungkin nanti Mona akan menjelaskan mengenai event untuk tanggal 8 ya, Mbak Ria ya. Sebentar nih, biar kayak bersambung supaya kita sama-sama punya impact. Kita dengerin dari Pak Ryan Abdullah. Kenapa influencer or high profile menjadi fokus daripada network yang mau dibangun dari Friends of Palestine, dan apa nih ekspektasinya support kita kali ini? Silakan Bapak. First of all, I would like to thank ISM for opening for us the opportunity to be with them in this great event, this great program, which is the program that they are bringing the international celebrities and even the local celebrities together in advocate and share the tawsiyah during the blessed month Ramadan. For FOB and why we focus on the celebrities, what is the point that we need the celebrities? We need the celebrities because they are effective in this era. They are effective in terms of sharing the advocacy, in terms of sharing the awareness to the community. We have a very intelligent celebrities that they can share the spirit of da'wah. So we are supporting those celebrities. We are working together with them because they are bringing to us the ideas, and they are bringing to us the advocacies that they are learned from the histories in Syria. In this program, it is a very unique program because it is going to be during Ramadan. So we are going to be prepared for Ramadan. How we are going to welcome Ramadan? What are we going to do in Ramadan? What are the things that we need to focus on Ramadan? We don't need the Ramadan to finish very fast and we didn't do anything. We have to organize our schedule, we have to organize our calendar in Ramadan in order for us
to touch the barakah of Ramadan and touch the blessing of this holy month. So inshallah ta'ala, together with ISN, I think this program will be the first program that happened in Indonesia with this crowd. Nowadays they already started it in Malaysia, and inshallah ta'ala it will be on February in Jakarta, inshallah ta'ala. And and inshallah ta'ala we wish all the success for this program, and may Allah subhanahu wa ta'ala ease all the effort and bring the barakah and bless us in this program, inshallah ta'ala. Thank you so much, Mr. Ryan. Ini teman-teman media, saya juga kepingin my sister Refda ya. Kita ini sebenarnya ada satu pesan yang tadi disampaikan bahwa perjuangan kita tuh masih terus akan berlanjut. Dan ada banyak narasi-narasi yang juga penting gitu untuk kita pahami terkait dengan Palestina dan tentu dalam konteksnya dengan Israel gitu. As a media expert, maybe Refda, you can explain a little bit how would you do this in order to ensure that we have the right narrative for Palestine and continue support in regard to the peaceful in Gaza. Assalamualaikum everyone. It's a great opportunity to be here today, and I'm really thankful and grateful for ISN and this great collaboration with Friends of Palestine. And hopefully it will be very fruitful for us and for the Palestinians in Gaza as well. So regarding media efforts, it's very important for us to be aware that even if the ceasefire has been announced and implemented in Gaza, the war and genocide has not stopped yet. And it will not stop until Palestine is completely free from river to the sea. So that's the mission and that is the goal. And it's very important for media personnel, whether in the mainstream media or on social media, we need to be aware of the words that we use when we talk about Palestine. We need to highlight words like genocide. What happened in Gaza throughout the past 1 year has been genocide on all levels. So we need to highlight that. Don't use words like clashes between Israeli soldiers and some Palestinians. The word clashes in English means two powers who are equal. Is this the scenario in Palestine? No, you have one of the strongest armies in the world killing civilians, stealing their lands, killing their people, destroying their homes. So it's very important to be careful in the words that we use and the story that we are telling. Because the real fight, it's not on the ground, it's the fight of the minds. So whose narrative and whose story will prevail? And at Friends of Palestine, our priority is telling the Palestinian narrative, telling the Palestinian story and fighting back the Israeli propaganda. And in that, we all have to play a very positive and educated role. So yeah, hopefully, inshallah, we can do better with that, inshallah. Thank you so much. Oke, jadi teman-teman, pemilihan kata atau diction is very important. Jangan gunakan klasis atau pertempuran karena dianggap dua pihak sama kuat gitu. Ini nggak sama kuat gitu, yang satu lebih kayak oppress atau tekan yang lain. Jadi ini mungkin nanti bisa kerja sama banyak dengan Friends of Palestine in regard to continue support from Indonesia. Dan the battle is on the mind. Saya rasa itu paling penting ya. It's not only on the field, tapi gimana di mind gitu. Karena tentu Israel punya dana yang cukup ya untuk mempengaruhi semua narasi yang menguntungkan untuk pihak Israel. That's it ya. So teman, dan alhamdulillah tahun lalu kami melakukan juga tarif Ramadan, dan waktu itu speakernya juga Ustazah Dunia Soim. Kali ini alhamdulillah beliau finally bisa hadir kembali di Indonesia. Jadi ini senang banget karena by blood,
Ustazah Dunia Soeb juga lahirnya di Palestina, tapi sekarang tinggal di Amerika, di Dallas. Nah, tema yang akan dibawa di tanggal 8 melalui Inspiring Seminar adalah Unbreakable. Gak mudah patah, fostering resilience, harus tahan banting. Kayak gimana sih kita mau joyful kalau seandainya kitanya lembek gitu, kurang lebih gitu ya kamu Naya, atau gampang banget gitu, apa kalau generasi sekarang istilahnya strawberry, atau gampang banget bentar-bentar healing gitu. Gimana sih perspektif Islam untuk melihat tantangan-tantangan kehidupan? Apa aja sih sebenarnya tips and tricks yang gampang yang bisa nanti membuat kita menjadi individu muslim yang resilient? Saya yakin ya, di kita ini, di ruangan ini, dan di 8 miliar sana, gak ada orang yang gak punya cobaan atau ujian. Gak ada deh yang kayak hidupnya perfect. Adanya juga cuma snapshot di Instagram. Itu hal-hal yang tidak mungkin. Itu ya, karena nah, untuk kaitannya sama mental health ini, aku sengaja mau tanya kamu, karena dari tahun lalu, alhamdulillah ketika Ustazah Dunia datang, kita tuh sempat viral ya dengan kasus, bukan kasus, dengan pertanyaannya Mima ya, putri dari Kak Mona. Dan alhamdulillah untuk kali ini Kak Monanya udah barengan kerja bareng menjadi steering committee agar pesan-pesan itu bisa sampai gitu. Coba Kak Mona, kenapa mau join ini dan kenapa mental penting buat kita bawa angkat? Terima kasih banyak Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih banyak nih untuk teman-teman media sudah mau hadir bergabung dengan kita menjadi corong untuk acara luar biasa ini. Karena aku juga udah seneng banget karena sejak 2 tahun yang lalu ya Ustazah Dunia kesini, aku tuh tertarik banget karena beliau sangat unik gitu ya, seorang ustazah, tapi beliau juga seorang psikolog ya Mbak Lia ya, seorang psikolog. Nah waktu 2 tahun yang lalu itu, aku ikut membantu YSN juga dengan mengundang teman-teman artis, karena waktu itu tuh sebenarnya diinisiasi oleh Kartika Putri. Nah Kartika Putri ngajakin aku, terus aku bilang, wah beliau psikolog juga, menarik nih, karena aku sudah lebih dari sekitar 15 tahun ya menggulati dunia parenting lah, ke orang tuaan gitu ya. Cuma melihat Ustazah Dunia Soaib ya, seorang ustazah tapi juga mendalami ilmu psikologi gitu ya, membahas mental health. Kemudian aku waktu itu juga membawa Davina ya, Mima putriku yang juga bipolar gitu ya, ke kajiannya Ustazah Dunia Soaib 2 tahun yang lalu. Kemudian Mima bertanya, katanya waktu itu dia bertanya, kalau misalnya aku bicara mengenai mental health aku yang kayak gini, selalu dibilangnya katanya aku kurang iman gitu. Apakah itu benar? Nah, jawaban Ustazah Dunia Soaib itu luar biasa banget. Dari situ Mima juga viral dan Mima sangat tertarik gitu dengan kajiannya Ustazah Dunia Soaib, sehingga tahun depannya, tahun lalu aku nggak bisa hadir karena ada pekerjaan, tapi Mima tetap hadir ya waktu itu ya Mbak Ria ya, untuk di kajiannya Ustazah Dunia Soaib. Dan tahun ini aku bilang sama Mbak Ria, apa deh yang bisa aku bantu? Silahkan dieksplorasi diriku sendiri ini, apa dari segi kreatifnya, corongnya, karena sayang banget nih ilmu beliau yang luar biasa. Karena beliau bilang nih, kita nih ngomongin mental health baru beberapa tahun ini ya, ternyata di Islam tuh dari sebelum Masehi udah ngomongin mental health. Wow, aku baru tahu terus terang ya, yang orang Islam nih baru tahu kalau ternyata Islam sudah bicara mengenai mental health, psikologi itu udah dari sebelum Masehi. Makanya aku dan Mima, anakku yang juga sekarang sekolahnya ambil psikologi, tertarik banget nih untuk selalu mendengar ilmu dari Ustazah Dunia Soaib. Dan kayaknya saya kalau berlalu begitu aja. Misalnya Mbak Ria bikin seminar yang datang 500 orang atau 1000 orang, jangan sampai stop di angka itu. Kalau bisa lebih banyak orang yang tahu, sehingga ilmu ini tuh nggak stop di situ aja. Apalagi tema tahun ini adalah Unbreakable. Rasanya relate sekali ya dari tiap-tiap kita gitu ya. Apalagi Friends of Palestine ikutan bergabung di tahun ini dengan tema yang kayaknya ini bukan sesuatu yang kebetulan ya. Unbreakable ini jadi tema yang lebih kuat, lebih hebat gitu ya, lebih relate.
ada Friends of Palestine, kemudian juga mudah-mudahan banyak anak muda seperti Nima yang bergabung. Kemudian ibu-ibu kayak saya juga kayaknya nggak lepas ya dari tema Unbreakable setiap tahunnya, apalagi tahun lalu juga menjadi tahun yang mungkin nggak mudah bagi tiap-tiap kita ya, walaupun mungkin dengan permasalahan yang berbeda-beda. Tapi rasanya tema ini dengan menyambut Ramadan gitu ya, mudah-mudahan jadi tema yang bisa menguatkan jiwa kita. Mengingat belakangan memang banyak diangkat ya tema mengenai mental health ini adalah tema yang sekarang mungkin salah satu yang paling dibutuhkan dari setiap kita gitu ya. Jadi menyambut Ramadan, sepertinya kita semua harus jadi corong nih supaya Unbreakable ini lebih banyak didengar oleh banyak orang, menjadi tema yang mungkin bisa mengawali Ramadan kita gitu ya. Jadi ya begitulah ya kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa menyebarkan kabar ini sehingga lebih banyak orang yang tahu mengenai kegiatan kita Unbreakable di tanggal 8 Februari ya Mbak Lia ya. Tanggal 8 Februari. Tapi Masya Allah Ustazah Dunia itu memang Masya Allah banget ya. Sangat dengan teman-teman dari Isya Network juga bekerja samanya sangat luar biasa. Sehingga nggak berhenti di tanggal 8 aja ya Mbak Lia ya. Kita tanggal 15 dan tanggal 16 Februari kita bikin rihlah itu istilahnya ya. Jadi 2 hari 1 malam menginap di area Bogor. Kita bikin suatu kegiatan yang lebih dalam daripada yang tanggal 8 gitu ya. Pesertanya juga mungkin tidak begitu sebanyak yang tanggal 8 ya, dibatasi sekitar hanya 50 orang aja. Jadi kalau teman-teman mungkin yang dengar mau ikutan, kayaknya mesti cepet-cepetan nih karena memang ini komunitasnya cuma kecil aja gitu. Kita mencoba membuat ini healingnya healing beneran, jadi bukan cuma healing jalan-jalan ya Mbak ya, healingnya beneran dari dalam hati gitu ya. Macam-macam acaranya, macam-macam ada apa aja ya Mbak ya acaranya ya. Nah mungkin bisa sekalian bersambut ya Mbak ya. Kira-kira acaranya apa lagi tuh? Itu spesial banget sih menurut aku. Karena tahun lalu sebenarnya kita mau bikin di Bali tadinya ya Mbak ya. Tapi baru terjadi tahun ini. Nah ini luar biasa banget nih. Buat sahabat yang dramanya nggak kelar-kelar, kayak aku dong, yang sulit memaafkan, datanglah ke acara ini. Jadi acara ini nanti 2 hari ini, pertama kita akan mengenal diri kita. Siapa sih kita ini sebenarnya? Apa suka, apa yang nggak suka, triggernya apa aja. Kalau kayak saya kan punya kronikal illness ya, apa-apa bisa di trigger gitu. Kalau bapak mungkin kalau lapar ya. Nah, tapi at least kita harus tahu semua karena nanti baru kita akan dikasih dari aspek baik itu psikologi maupun ada yang menarik nih Kak. Nanti insya Allah kita menggunakan metode brain check. Oh brain check, Yeah. kaya banget nih berarti ya. Jadi kita mau lihat cara proses bekerjanya brain kita. Nanti ini di attach sama psikologi, itu nomor 1. Baru nanti ilmu-ilmu yang ada di Islam terkait dengan itu. Dan bukan cuma itu, praktis juga Iya sekali. dong. Kalau kita udah teori, udah tahu ilmunya, Iya benar. berani nggak lo maafin dan minta maaf? Nanti ada Tampak sederhana, tapi sulit untuk dilakukan selalu ya. Ya, jadi ini sebenarnya sebuah seri ya. Jadi dari kita belajar dulu gimana kita punya inner strength dan fostering resilience. Tapi kalau udah, kita bisa nggak memaafkan diri dan memaafkan orang lain atau the beloved one. Jadi satu paket. Kamu Iya. Terus ada yoga. Ada yoga juga. Yoga zikir ya. Yoga zikir. Oleh Keren siapa, nggak tuh? Kak? Aduh. Oleh insya Allah kalau tidak ada halangan, Wanda Hamidah ya yang akan bergabung bersama kita ya di acara Rihlah tanggal 15 sampai 16 Februari nanti. Jadi kalau buat yang sangat mencintai ilmunya Ustazah Dunia Syurga seperti aku dan Nima anakku, kayaknya pasti akan senang banget gitu ya dengan acara ini. Makanya Masya Allah terima kasih banyak. Oke, aku ingin bertemu langsung dengan Ustazah nantinya, mengucapkan terima kasih banyak mau meluangkan waktunya yang sebegitu banyak gitu ya. Pastinya beliau kan keliling dunia nih, sekarang lagi di London ya Mbak Nggak salah ya. Kita juga IFS sama-sama ya teman-teman akan bangun. Oh ya, mau ngobrol dikit nih soal Boleh. kenapa kok sister harus berangkat ke Malaysia. Travel Palace itu juga ada di Malaysia ya.
Jadi sahabat semua perlu digarisbawahi ya. Pertama, ISN non-profit organization that aim to connect sisterhood and brotherhood in Islam so that we can saling tolong. Asal tahu aja sahabat saya sebelah kanan ini semuanya volunteering ya. Jadi nggak ada argonya nih. Argonya dibayar sama Allah pokoknya gitu. Itu yang ibu yang itu juga luar biasa itu. Jadi gimana sih kita dengan semua bentuk pokoknya deliver something together for the sake of Allah. So kita akan berangkat nanti tanggal 311 ke Malaysia untuk seminar di sana. Ustadzah dunia sekarang ada posisi di London. Jadi dari London ke Malaysia dulu, baru nanti ke Indonesia untuk dakwah turnya. Dan bukan cuma kita ya, jadi sebenarnya sahabat semua ya, untuk semua platform event ISN dengan dukungan siapapun, makanya bisa terjadi kolaborasinya adalah dengan para penggiat siar juga sebagai siar hub gitu ya. Apapun yang kita terima itu pada prinsipnya kita akan kembalikan kepada para penuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan penjagaan niat tulus serta kerja kolaboratif dari hati itu yang nanti bisa put cahaya. Dan kalau ada cahaya, semoga Ibu terjadilah transformasi. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Kak Mesya, Kak Mona, dan Friends of Palestine who actually believe on us because you also talk about this network of advocacy and solidarity. We are also doing Syiar Network. So we are aim to support your cause and alhamdulillah you also supporting us gitu. Sepertinya udah lebih dari cukup ya. Yang pasti kita di sini duduk di sini minta tolong teman-teman dari media untuk tadi yang seperti Mona sampaikan untuk menjadi corong karena ini adalah sebuah event yang masya Allah sayang banget untuk dilewatin gitu ya, karena mudah-mudahan kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang Palestina itu bisa kita miliki sedikitnya gitu ya untuk kita, dan kita akan mendapatkan ilmunya bagaimana sehebat dan seresilient Palestinian itu lewat ilmunya dari Ustazah Dunia Suaib. Mungkin seperti itu, jadi jangan lupa tolong disebarluaskan. Jadi semua acara kita siapapun bisa hadir, cuma tinggal beli tiketnya. Jangan lupa lewat ISN ya Mbak Ria ya. Itu aja mungkin Mbak Ria, terima kasih. Oke, sekarang saya kembalikan ke MC ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Karia, Kak Mesya, dan juga Kak Mona, serta Miss Raja dan juga Mr. Ryan sudah memberikan penjelasan lebih tentang acara dari Joyful Ramadan ini. Nah, sekarang saya mau membuka kesempatan buat rekan-rekan media yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Berhadiah apa ya? Oh, hadiah baru mau angkat tangan ya? Atau saya tunjuk? Baik, dipersilakan untuk rekan-rekan media atau para jurnalis yang ingin bertanya. Sudah cukup jelas sepertinya ya. Tidak? Atau ibu-ibu cantik ini yang di depan mau bertanya? Ayo, aku yang mau nanya. Berhadiah nih. Acara tanggal 8 acara apa, Mbak? Joyful Ramadan. Siapa tuh, Pak? Nanti dapat hadiahnya ya, Pak ya. Kita pastiin. Joyful Ramadan, benar. Acaranya boleh tahu nggak dari jam berapa ke jam berapa? Tolong dicatat beneran ya. Berapa acaranya? Jam 9 sampai jam 5 sore. Iya, Mbak. Bapak dapat 50%, Mbak dapat 50%. Masya Allah. Oke, jadi jam 9 sampai 12 kita nanti insya Allah acara akan dibuka oleh Bapak Anies Mata, Vice Minister of Foreign Affairs of Indonesia. Insya Allah, semoga waktu dan waktu beliau benar confirm ada gitu.
Alhamdulillah ya for the Ramadan message, insya Allah. Betul, pukul 9 sampai pukul 12 akan ada variety show where it enlight our heart. Jadi bikin happy gitu lah ya Mbak ya. Ada lagu, ada tausiah, dan tausiah tadi saya udah sampaikan ya dari Habib Ali Al-Kaf. Insya Allah beliau adalah pimpinan pondok pesantren di Garut ya. Dan ajakin keluarga. Kalau susah bikin Ramadannya indah, ajakin anak-anak untuk ini karena nanti ada para guru yang bakal. Oh, anak-anak juga bisa ikut? Oh, bisa Keluarga. sama sangat yang pagi ya. Oh, oke. Masya Allah tuh. Jadi liburan nih kan? Ya, sekalian liburan. Nah, nanti acara sorenya benar-benar memang inspiring seminar, insya Allah. Gitu deh. Baik. Sekali lagi saya beri kesempatan, ada yang mau bertanya atau mungkin mau konfirmasi tadi ada yang masih kurang jelas? Kayaknya udah pada makan kan ya di sini ya. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang saya hormati, kepada Karya, Kamona, Kamisha, Miss Rafda dan juga Mr. Layan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir, rekan-rekan media dan juga jurnalis. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas salah satu sponsor kita hari ini, yaitu dari Anaria Perfume. Dan tadi kita diingatkan lagi, diberikan pesan bahwa intinya Palestina ini bukan masalah mereka aja, tapi ini masalah kita semua. Jadi tolong kita untuk ikut terus berjuang sampai akhir, sampai Palestina merdeka. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, kami juga mengajak rekan-rekan untuk tetap mendukung kampanye dan juga program kebaikan yang diusung oleh